Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'ihi wa bikum fid daraini amin amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini, pagi ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur, nikmat bisa salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala hadal muallif rahimahullah bi sir asr Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin, mari kita simak masih nasihat daripada Mbah bin Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayyakuna, siapa-siapa yang kepingin al malaikatu zairinalah, para malaikat datangin kita. Ada satu malaikat yang nggak suka pada yang kita nggak suka. Apa Pak? Malaikat Israel. Iya, ya Israel. Ya, kenapa pasti dicabut? Dalam satu kisah itu ada nabi ketahuan ada malaikat Israel, nggak tahu nabi kok terus ngapain kesini. Ya, kalau nggak salah Nabi Ibrahim atau Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim kali kepingin nyaput nyawamu. Memang kamu siapa? gitu. Ya gak siapa saya, malaikat. Saya ini adalah Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasihnya Allah. Masa kekasihnya Allah mau ambil aja? Malaikat balik tuh. Apa katanya? Ya Allah, ini di satu kitab ataupun di nasihat itu, dia nggak mau katanya kekasih Allah. Bilangin, masa kekasihnya Allah nggak mau ketemu dengan aku? Kekasihnya Allah nggak mau ketemu aku, baru dibilang ya maulah. Siapa yang nggak kepengen ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita beribadah seperti apa? Baru dicabut. Jadi kalau ketika dicabut orang soleh itu seneng, ya seneng. Kenapa kok orang soleh seneng? Pertama, kalau sudah meninggal, kata Gus Baha apa? Berarti sudah nggak maksiat, ya kan Pak ya? Sudah nggak maksiat lagi. Sudah apa lagi? Nggak ibadah. Ya, sudah nggak ibadah gitu. Makanya dia senang. Lain kalau orang yang nggak itu kepengen panjang lagi, ya Pak. Wah, biar menikmatin, biar maksiat, biar dia, nah seterusnya. Berarti apa? Nggak mau ibadah lagi. Itu kalau orang-orang yang nggak kepingin mati. Kalau kita, ya ayo, ya
ketiganya ya itulah kepingin menikmatin nikmat kubur. Sering didoa apa? Allahumma jal qabrahum raudhah min riyadil jannah. Ya kan sering dah, ya Allah, jadikan ahli kubur itu berada di raudhah. Apa itu raudhah itu? Kebun. Ya. Daripada kebun-kebun seperti kebun yang ada di surga. Itu baru di kuburan aja itu. Berarti Pak, oh nikmat. Siapa ya Pak ya kalau di kebun itu nggak merasa nyaman? Ada udara yang begini sejuk, ngelihat pemandangan bunga yang begitu, indah. Makan wala tajal qabrahum khufar min khufaniran. Kan ya Allah jangan jadikan kuburnya termasuk apa? Lempengan, lubang ataupun galian yang mana galian itu muncul api panas. Di dunia panas, apalagi di kuburan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada lagi yang menekan, ada malaikat yang kepingin ngujung kita siapa? Malaikat yang membawa rezeki, ya kan Pak ya? Siapa itu malaikat apa? Yang mengatur hujan, langit, Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atik, Malik, Ridwan. Nah, Ridwan itulah diantaranya kepingin. Apa yang perlu dilakukan? Kata di sini, falyakun waro'an. Maka hendaklah menjadi orang yang warok. Apa itu warok? Jaga diri dari barang haram. Jangan haram, barang syubhat. Tahu syubhat Pak? Gak jelas halal apa haram. Ya, warok. Ya. Wal warok syartun min istiqomatin. Fatul warok waraul udul al madkur fi syahadatin wa la warau siddiqin. Ya. Jadi menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga. Di akhir-akhir zaman sekarang itu Pak, gak sulit yang demikian itu. Bahkan sering kita dengar apa? Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ya Pak ya, mencari maisha. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan Bapak. Ya. Makanya di dalam doa setelah sholat duha, in kana rizkin haraman, ya Allah sekiranya rezeki itu haram, fatahhiru. Kan begitu Pak ya? Baca nggak doa di dalam doa? Ya Allah, bersihkanlah. Tuh diajarin oleh Nabi sebelum berangkat ke kerjaan, ya, duha. Mudah mohon kepada Allah, in kana rizki haraman fatahhirhu. Sekiranya rezekiku haram, bersihkan. Masya Allah. Nah, kalau nggak sholat duha, nggak doa, wah. Nah itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mencari yang haram aja susah, apalagi hal. Jangan berprinsip itu, ya. Biarin deh susah, biarin repot, biarin sedikit, raihlah dengan halal. Ya. Al halalun mutmainnun. Halal itu bikin hati tenang. Wa haramun fazaun. Ya. Haram itu adalah kita tenang. Sampai sekarang kalau orang korupsi, kalau KPK lewat, orang tersebut tenang nggak hatinya Bapak? Baru KPK aja nggak tenang. Waduh. Atau orang nyuri, ngambil milik orang, ada polisi aja, kagak tenang. Itulah Bapak ketidaktenangan. Kenapa? Ngambil barang yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayo sama-sama. Bukan berarti Pak Ustadznya, enggak. Ayo sama-sama. Ayo sama-sama. Nah, kalau ada orang bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram, menjadi orang warok,
fa insyaallah sering dikunjungin oleh para malaikat. Ngapain malaikat ke rumah kita? Tatmainnatan, memberikan ketenangan. Makanya hafat alaihul malaikatu, kalau ada orang zikir ya, malaikat datang naungin tuh sayapnya. Jangan ditanya berapa lebar, berapa panjang sayapnya malaikat, kabaran itu. Nah, namanya udara panas dinaungin oleh malaikat yang seakan-akan malaikat punya sayap apa? Adem, tenang. Demikian pula ya, barangkali rumah kita kok panas. Jangan-jangan malaikat nggak mau ke sini. Kenapa? Di rumah situ ada hal-hal yang haram. Bukan berarti di rumahnya Ustadz juga menjadi sama. Udah pasang asing, pasang kipas, masih panas. Ya, mungkin ada sesuatu haram. Apa? Hatinya. Satu, Pak ya. Nasihat berikutnya. Man arada ayyakuna fi mahbuhihil jannata atau mahbubul jannati, siapa orang yang kepingin berada di tengah-tengah surga. Ya Allah, bicara tentang surga lagi. Kemudian surga kita berada di tengah. Berarti apa? Mungkin khayalan kita ini seumpamanya anak kebun, Pak ya, suatu tempat. Di tempatnya terus kita berada ke sini bagus, ke sono bagus, di sini bagus. Apalagi kalau membayangkan ya di dalam wa khurin in kamsalil lu'lu'il maknun. Di situ dikelilingin ya apa? Khurun. Apa khurun? Itu adalah bidadari-bidadari. Yang mana bidadari enggak pernah kita lihat di dunia. Beda, ataupun di dunia kita kadang-kadang membanding-banding bini kita begini, sedangkan di luar Masya Allah. Kenapa kok di luar kok begitu indah? Dirawat, dijaga ya. Ada biaya menjaga dirinya agar dirinya badannya bagus. Bini kita Pak ya, kekurangan, poro-poro beli perawatan ini buat makan aja kurang, akhirnya ya semuanya begitu itu. Makanya ada itu bisa bohong gitu. Pak Ustadz, kamu kepingin istrimu bareng-bareng di surga? Enggak. Enggak. Kenapa? Bayangan Pak Ustadz tersebut tuh antara makhluk Allah perempuan di surga dengan makhluk Allah di neraka, di dunia. Jauh katanya bilang. Kenapa kok jauh? Ya gitu tadi. Para istri, para kaum Hawa gak pernah perawatan. Jadi ya begitulah. Di surga gak ada perawatan. Jadi apa? Indah. Ya Pak Ustaz kamu. Pada di dalam Al-Qur'an, hum wa aswajuhum fi dilalin alal araiki muttaq. Mereka para suami, para istri katanya dimasukkan oleh Allah dalam suatu alal araiki, kayak seakan-akan berada di dalam ayunan. Orang kalau ayunan itu kan gitu Pak ya, wah nikmati. Kayak enggak ada musol, enggak ada perobe gini begini ini itu. Muttaqiin, saling kayaknya berhadapan-hadapan. Nah itulah Pak, gambaran kehidupan di surga. Sebagian kecil di surga ya begitu itu ya Pak. Tuh, tanya sih. Makanya ada orang yang mewiridkan waswaju fi dilal alaiki muttaqin, diwiridkan katanya. Semoga ahlinya nanti bisa masuk surga berbarengan. Nah, siapa yang kepingin nanti di akhirat berada di tengah-tengah, falyakum dakiran lillahi billaili wan nahar. Hendaklah banyak-banyak zikir kepada Allah siang maupun malam. Dikatakan bidzikrul lisan atau bidzikri qalbi, baik zikir dengan lisan, mungkin Allah Allah la ilaha illallah, mungkin hatinya di hati kita Allah 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 Allah.
Bapak, betapa nikmatnya, dan saya sudah merasakan ketika di jalanan itu kan nggak aman Bapak ya. Banyak berjalan kaki, banyak motor, mobil, banyak kubangan. Di jalan kalau kita nggak diseruduk, kita aja nyeruduk, ya kan Pak ya? Ya di jalan kan Pak ya. Kalau kita, saya juga kadang itu kalau kita nggak diseruduk, kita nyeruduk. Nah kalau diseruduk bahaya, nggak ada orang yang motornya diseruduk ngembus nggak apa-apa nih, ya nggak apa-apa, nggak pasti marah. Nah berarti apa? Gak aman. Makanya gimana caranya? Maka Bapak yang dimuliakan Allah, dimanapun lah ya, kita berzikir, maupun yang ngegocek kek, mau yang nge-grab itu kepengen amat senantiasa zikir. Silakan zikirnya apa, ucapkan Allah, Allah, Allah. Insya Allah Allah akan berikan keamanan. Kenapa kok berikan? Karena dia ingat Allah. Walaupun dia sedang mengenakan pekerjaannya itu, ingat Allah, maka Allah akan ingat. Nah kalau Allah ingat, maka seakan apa yang kamu mau, yang kau mau ketika berkendaraan di jalanan, aku aman, selamat, terhindar daripada nyeruduk, diseruduk, diserempet maupun nyerempet, apalagi maupun digajulukin maupun gajulukin, aman. Siapa itu? Ialah orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Itu adalah keselamatan di dunia. Di akhirat tadi Bapak apa Bapak? Ya Allah, berada di tengah-tengah surga. Siapa yang pengen? Makanya waliullah itu begitu ya Pak. Banyak zikir. Ya, lihat aja ketemu waliullah apa. Salatnya ya seperti biasalah, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Udah selesai itu, apa zikirnya? Masya Allah. Ya enggak 100, ribuan. Kenapa? Pertama, perintah bukrotau wa asilah. Zikirlah pagi dan sore. Yang kedua apa? Itu tadi, akan diberikan oleh Allah kenikmatan berada di tengah-tengah surga. Berapa? Nyaman. Itulah yang dicari. Maka waliullah, lihatlah wajahnya ya. Kalau kita melihat ya, seakan-akan apa namanya, dia berada di tengah-tengah surga Allah. Nah Bapak, kalau kepingin diajar oleh Wahab bin Mambayu, banyak zikir kaulan. Satu lagi hadis Rasul apa namanya Mbak, dikatakan man arada ayyuhul jannah bi ghairi hisabin. Nah ini siapa yang kepingin masuk surga diproses secara gampang, gak dilihat, ibaratnya bawa LPG, sudah dilihat covernya aja, salamun qaulam mir rabbir rahim, salam. Siapa yang kepingin Bapak dipersilakan masuk surga. Apa yang dilakukan? Falyatub ilallahi taubatan nasuha. Kayak ayo bertobat dengan tobat yang nasuha. Orang bertobat itu saya baca nggak boleh berhenti. Oh saya sudah tobat. Oh saya sudah baca istighfar. Oh saya beramal soleh. Enggak sekali, terus menerus. Kata ulama. Makanya kalau kita terus menerus ada jaminan tadi masuk surga. Tapi kalau tobatnya putus-putus, gimana tobatnya khusus itu? Kalau lagi ingat Allah. Kalau nggak ingat ya udah bablas aja. Naudzubillah. Kalau ingat kepada Allah, datang paling duluan. Tapi kalau lagi ngeblank, lagi pangsulan, apa namanya, belakangan terakhir. Nah kalau begitu terus menerus ini, keinginan kita apa? Masuk surga tanpa proses, gak mungkin kita dapatkan. Tapi kalau kita senantiasa istiqomah,
bertobat, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah paling dulu. Nah, ada tuh harapan nanti kita masuk surga tanpa proses apa yang tadi saya katakan, cukup menunjukkan LPG covernya doang, tafadhol. Atau ibaratnya orang itu kalau kerjakan kayak di kalungnya ada ID card, cukup ditempelkan, wah langsung pintu terbuka. Ditempelkan yang menghalang menjadi gampang masuk. Nah itulah siapa? Itulah orang-orang yang senantiasa taubatan nasuha, benar-benar taubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bapak, 2 tadi nasihatnya. Kalau kepingin dikunjungin malaikat, jadi orang yang warok. Kalau kepingin berada di tengah-tengah surga Allah, tidaklah apa-apa, banyak-banyak zikir, bagi mau surang siang. Kalau kepingin masuk surga gampang tanpa hisab, apa tadi? Ayo sama-sama tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya mengerti. Mudah-mudahan informasi sedikit bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.